Ketengilan berpolitik Anies Baswedan dan nafsu hasrat besar Koalisi Indonesia Maju untuk menyerahkan, saya harus menyatakan, memilih kata menyerahkan DKI Jakarta dan Sumatera Utara untuk generasinya Pak Jokowi semakin bersatu padu. Antara ketengilan Anies dan hasrat Kim menjadi saling simbiosis mutualisme yang memuluskan bagaimana kemudian generasinya Pak Jokowi akan berkuasa di dua provinsi ini. Sumatera Utara akan diserahkan kepada Bobi Nasution dan DKI Jakarta akan diserahkan kepada Kaesang Raka Buming Raka. Sepertinya dua provinsi ini akan terjadi pilkada berhadapan dengan kotak kosong. Kalaupun di Sumut akan maju Edi Rahmayadi, yaitu hanya pelengkap penderita saja, karena saya pikir bahwa Edi Rahmayadi tidak akan kuat melawan Bobi Nasution di Sumut, karena selama menjabat pun Edi Rahmayadi di Sumut 5 tahun lalu tidak melakukan kontribusi apa-apa bagi kemajuan Sumatera Utara. Tetapi topik saya kali ini bukan tentang Edi Rahmayadi, tetapi tentang Anies Baswedan dan tentang Koalisi Indonesia Maju. Anies Baswedan ini sosok politisi yang hasrat politiknya untuk berkuasa, untuk memiliki jabatan sangat tinggi. Saya harus menyatakan Anies Baswedan ini adalah seorang oportunis sejati, oportunis yang luar biasa, dan seorang pragmatis yang memang selalu ingin mendapat jabatan dan kedudukan. Tetapi dia ingin mendapatkan semuanya itu dengan cuma-cuma, dengan gratis, dan dia dapat memperoleh semuanya dengan mudah, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Itu yang saya tangkap dari saudara Anies Baswedan. Dan sekarang tampaknya hasrat dan keinginan itu, oportunisme dan pragmatisme Anies Baswedan akan tewas dan gugur di tangan Koalisi Indonesia Maju. Kita melihat bagaimana Partai Keadilan Sejahtera PKS yang kemarin-kemarin menjadi partai utama dari Anies Baswedan sepertinya akan beralih dan berpindah ke Koalisi Indonesia Maju, mendukung calon yang akan dimajukan oleh Koalisi Indonesia Maju, yaitu sekarang nama yang masih muncul adalah Ridwan Kamil. Tapi apakah benar Ridwan Kamil akan maju di Jakarta? Mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin saja Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang, tapi nanti Kaesang yang akan duduk kalau Ridwan Kamil diangkat menjadi menteri. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi bisa saja kemudian komposisinya berubah, bahwa Kaesang lah yang dimajukan ketika benar kotak kosong menjadi lawan. Maka Kaesang mungkin saja menjadi posisi cagup, bukan cawagup. Kita tidak tahu apa yang sedang dimainkan oleh Koalisi Indonesia Maju dengan memainkan bidak-bidak caturnya di lapangan. Tetapi ketengilan berpolitik Anies Baswedan yang selama ini muncul, oportunis dan pragmatismenya, membuat dia kesulitan mendapat teman koalisi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, dan akhirnya sekarang terancam gagal maju sebagai calon gubernur karena PKS akan pergi. Siapa lagi yang akan menemani? Saya tidak tahu apakah PDI Perjuangan akan meramu sebuah kekuatan politik bersama partai-partai kecil untuk mencapai syarat elektoral untuk menjadi peserta pemilu Pilkada di DKI Jakarta. Saya tidak tahu apakah akan memajukan calon atau tidak. Saya belum mengerti, tetapi itu bukan fokus pembicaraan saya kali ini. Fokus saya adalah tentang Anies Baswedan yang hampir dipastikan akan gagal diusung PKS dan gagal menjadi calon gubernur. Dan sepertinya Koalisi Indonesia Maju akan menguasai Jakarta dengan hasrat-hasrat politiknya. Saya melihat ada upaya ucapan terima kasih dari pimpinan Koalisi Maju kepada Jokowi yang berjuang untuk menggolkan Bobi di Sumatera Utara dan Kaesang di Jakarta setidaknya menjadi wakil gubernur. Karena sekarang tinggal Kaesang yang belum punya posisi. Gibran sudah menjadi wapres terpilih, Bobi sudah mendapat rekomendasi untuk menjadi cagup, dan tersisa Kaesang yang belum. Maka Kaesang harus diperjuangkan, dan inilah tampaknya balas jasa yang diberikan oleh Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Jokowi, memberikan kursi cagup atau cawagup di DKI Jakarta, meskipun kemarin-kemarin nama Kaesang sangat tidak diminati di Jakarta. Tetapi hati-hati resikonya. Kalau Kaesang yang maju di Jakarta berhadapan dengan kotak kosong, sangat mungkin kotak kosong yang akan menang mengalahkan Kaesang. Tetapi bukan soal menang-menangan kali ini. Saya mau bicara tentang sebuah proses politik, hasrat politik, mendesain politik yang menurut saya buruk dalam demokrasi. Meskipun ini halal, karena merekrut semua partai menjadi pendukung seseorang adalah sah dan halal dalam demokrasi. Tetapi buruk secara moral, secara etika.
Kita ingin sebetulnya ada kompetisi yang memperebutkan kursi pimpinan kepala daerah yang berkualitas. Tetapi apabila caranya seperti ini, merekrut semua partai, mungkin dengan kos politik yang tinggi untuk menang, maka jangan pernah berharap daerah-daerah kita ke depan akan dipimpin oleh orang-orang berkualitas, tetapi adalah orang-orang yang berambisi politik menjadi penguasa, bukan menjadi pemimpin. Orang-orang yang berambisi ingin menjadi pemimpin tidak akan mengorbankan moral etika dalam demokrasi. Hanya orang-orang yang berambisi menjadi penguasa lah yang siap mengorbankan moral dan etika demokrasi. Dan ini sedang berlangsung, sedang terjadi. Kita tunggu saja republik ini akan seperti apa nanti. Saya hanya memberikan analisa dan pemikiran saya, penilaian saya bahwa memang mengatasi ini semua, satu-satunya jalan tersisa adalah merekonstruksi Indonesia. Kita harus mengubah dan memperbaiki sistem demokrasi kita, sistem negara kita, karena semua sekarang menjadi amburadul dan kacau balau, lebih buruk dari era Orde Baru.